Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabun. Aw adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Ilmi Haji Bata Ilyas Kompleks Tia Angkop yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada subuh hari ini kita telah melaksanakan suatu kewajiban besar, suatu kewajiban utama, yaitu perintah Allah tentang salat. Kemudian kita lakukan menurut contoh Nabi, yaitu dilakukan secara berjamaah. Kalau dalam kehidupan Nabi, semua salat wajib itu Nabi lakukan dengan berjamaah, yaitu salat lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Semua Nabi lakukan dengan berjamaah, baik di waktu damai maupun di waktu perang. Jadi Nabi tidak pernah melakukan salat ini dengan tidak berjamaah. Dan Nabi tidak pernah salat bersama istrinya di rumahnya kalau itu salat wajib. Kalau salat sunat seperti tahajud, Nabi biasa lakukan bersama istrinya. Tapi khusus untuk salat 5 kali sehari semalam, Nabi pasti lakukan dengan berjamaah di tempat azan dikumandangkan dan dilakukan di awal waktu. Kayak hadirin yang mulia, begitu hebatnya yang namanya salat ini, sehingga jangankan salat wajib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh atau salat sunat subuh di sisi Allah itu jauh lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat. Berapa lama kita kerjakan? Paling 2 menit atau 5 menit. Tapi nilainya di sisi Allah lebih berharga dari seluruh benda-benda yang ada antara langit dan bumi ini. Belum lagi salat subuhnya. Bahkan salat subuh ini ada jaminan dari Nabi. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang mampu menjaga 2 salat di waktu dingin, yaitu salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah, maka Nabi mengatakan, aku jamin surga kepadanya. Jadi salat subuh berjamaah dengan salat asar berjamaah ini harus menjadi perhatian utama. Namun hadirin yang mulia, dalam hadis yang lain juga dikatakan, siapa yang salat isya berjamaah, maka pahalanya sama dengan salat tahajud 1/2 malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah,
itu seakan-akan dia berpahala sama dengan sholat tahajud sepanjang malam. Alangkah bahagianya seseorang ini kalau dia bisa menjaga sholat isyanya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah. Sekalipun Nabi hanya menyebut 2 waktu dingin, yaitu subuh dan asar, inilah 2 sholat yang tingkat kesulitannya luar biasa. Sholat subuh ini begitu kita masih mengantuk, dinginnya malam. Tapi kalau kita mampu bangun, kita singkirkan semua rasa-rasa ngantuk itu, kita pergi untuk menunaikan sholat subuh, maka nilainya sangat luar biasa. Begitupun juga dengan sholat asar, tingkat kesulitannya luar biasa. Kita habis capek dari kerja, kemudian menguras tenaga dan pikiran, kembali ke rumah istirahat, datang panggilan azan. Ini tingkat kesulitannya berat. Makanya Nabi menyebut 2 saja, yaitu sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Karena kalau kedua sholat ini dilakukan dengan berjamaah, maka semua sholat itu mudah untuk dilakukan dengan berjamaah. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, kemudian asar lohor berjamaah. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, mestinya sholat ini dilakukan semuanya dengan berjamaah. Karena hadirin yang mulia, jaminannya adalah orang yang menjaga sholatnya dengan berjamaah, itu adalah orang yang tidak akan diperiksa nanti di hari kemudian. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini harus diyakini sungguh-sungguh. Orang yang menjaga salatnya berjamaah 5 kali sehari semalam, tidak usah ragu, di akhirat tidak akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum bahkan sebelum hisab dimulai. Ada ulama yang menjelaskan bahwa ketika dunia ini dihancurkan oleh Allah, kemudian ditiup sangkakala yang kedua, semua orang bangkit dari kuburnya. Maka terdengar salah satu pengumuman yang mengatakan, wahai orang-orang yang menjaga salatnya dengan berjamaah, masuklah ke dalam surga dengan tersenyum-senyum. Maka bangkitlah orang yang menjaga salatnya, kemudian masuk surga dengan tersenyum-senyum. Setelah itu barulah hisab dimulai. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya ini dengan berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melaksanakan sesuatu itu kan ada latihan. Dan ketika orang sudah latihan, yakin dan percaya, itu apa yang menjadi materi latihan itu pasti akan meningkat. Dalam dunia olahraga misalnya, sebelum orang bertanding itu kan dikarantina dulu, supaya setelah dikarantina permainannya akan jadi baik. Demikianlah juga sebenarnya, agar supaya salat ini bisa dilakukan dengan baik, maka perlu ada usaha. Ada usaha agar kita terbiasa untuk mengamalkan ini salat dengan berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah metode Pak, karena manusia ini kan makhluk 2 dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Kedua dimensi ini ada kebutuhannya masing-masing. Rohani punya kebutuhan, jasmani pun juga punya kebutuhan. Dan yang dimaksud dengan kebutuhan adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi maka akan membuat kita susah. Taruhlah misalnya, sering saya kasih contoh, kita lapar, kita butuh makan. Dan ketika kita lapar, kita tidak makan, maka fisik ini akan terasa tersiksa sampai kebutuhannya terpenuhi. Begitupun juga kita haus, kita butuh minum. Kapan kita tidak minum, maka fisik ini akan tersiksa sampai kita minum. Itulah yang disebut dengan kebutuhan. Sesuatu yang kalau tidak terpenuhi akan membuat kita susah. Hadirin yang mulia, untuk kebutuhan jasmani ini mudah dilacak, mudah dirasakan.
yang kadang-kadang orang tidak rasakan itu adalah kenikmatan-kenikmatan rohani, ketenangan-ketenangan jiwa. Mari kita berpikir sederhana. Bapak-bapak, kita telah melaksanakan ini tadi salat dengan berjamaah subuh. Pertanyaannya, enak enggak kita rasa sekarang ini? Itu pasti ada keenakan, ada rasa enak karena rohani kita terpuaskan. Kenapa? Karena kebutuhannya terpenuhi. Apakah kebutuhan rohani itu? Itulah sebenarnya agama. Dan sering kita katakan bahwa agama inilah sumber kebahagiaan. Coba kita bayangkan, Pak. Agama itu kan isi pokoknya dua. Agama itu berisi ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu adalah aturan, taat kepada aturan. Aturan terbagi dua. Ada perintah yang harus dikerjakan, ada larangan yang harus ditinggalkan. Ketika orang mengerjakan semua perintah dan orang meninggalkan semua larangan, kehidupan ini akan terasa surga sekalipun kita masih berada di dunia ini. Mari kita membayangkan kita hidup di satu masyarakat, di situ Allah perintahkan kita jujur, semua orang jujur. Allah perintahkan kita menjaga amanah, semua orang menjaga amanah. Allah perintahkan kita untuk tidak saling mensalimi, semua orang saling kasih sayang. Allah perintahkan kita salat, semua orang salat berjamaah. Allah perintahkan kita zakat untuk membantu saudara kita, semua orang keluarkan zakat. Bahkan pernah terjadi dalam kehidupan ini, di dunia ini, suatu masa orang kaya semua, Pak, nggak ada yang bisa terima zakat. Jadi hadirin yang mulia, alangkah indahnya kalau orang bersungguh-sungguh mencari rezeki, kemudian dia mau berzakat dan tidak ada lagi orang yang mau terima zakat. Nah hadirin yang mulia, kalau kita hidup di masyarakat seperti ini kan enak itu. Coba kita lihat dalam sisi yang lain. Dalam larangan ini, kalau dalam satu masyarakat tidak ada orang mencuri, tidak ada orang merampok, tidak ada orang berbohong, tidak ada orang berzinah, tidak ada orang minum khamar, tidak ada orang berjudi. Saya yakin kalau kita hidup di masyarakat seperti ini, indahnya itu hidup, Pak. Tidak ada susah itu. Dan itulah yang diinginkan oleh agama. Itulah agama. Jadi agama ini adalah memberikan kita kebahagiaan. Tetapi agama yang saya maksudkan ini bukan agama yang didiskusikan, bukan agama yang ditrainingkan, bukan agama yang ditabligh akbarkan, bukan agama yang diseminar internasionalkan, bukan itu. Agama yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan adalah agama yang diamalkan. Khususnya yang namanya sholat. Karena inilah tiang, Pak. Kalau amal agama yang lain kan memang banyak. Taruhlah ketika ditanya kita tentang Islam. Nabi pernah ditanya Jibril tentang Islam di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi menjawab 5 persoalan. Islam itu adalah pertama, kau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kau dirikan salat, kau keluarkan zakat, puasa Ramadan dan naik haji. Ini namanya rukun. Dan banyak orang tidak selalu hanya mengatakan rukun-rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada itu tidak sah itu. Sama dengan kalau kita larikan ke rukun salat misalnya. Rukun salat ini kan ada 13 kesepakatan ulama. Bahkan ada yang 12, ada juga yang 18. Tetapi kalau diperhatikan semuanya itu mengerucut kepada yang ke-13 itu. Ini rukun. Yang dimaksud dengan rukun itu adalah sesuatu yang harus ada ketika ibadah itu dikerjakan. Kapan itu tidak ada, itu tidak sah itu. Taruhlah misalnya orang salat tidak berniat, tidak takbir, tidak baca Al-Fatihah, maka salatnya itu tidak sah itu. Atau ada orang tidak mau ruku, dari langsung berdiri, langsung sujud, dia tidak ruku, tidak tenang. Dia tidak sah salatnya itu karena rukun. Jadi meninggalkan rukun itu batal. Begitulah juga Islam ini. Ini kalau orang meninggalkan rukun, batal Islamnya itu. Oke, kalau kita syahadat. Syahadat kita sudah syahadat semuanya. Tinggal rukun yang 4 ini. Salat, puasa, zakat, haji. Kalau puasa ini kan nanti wajib di bulan Ramadan. Jadi bukan semua waktu.
Zakat ini nanti wajib kalau punya harta, tidak semua orang. Kemudian haji ini nanti punya harta dan sehat fisik. Biar kaya tapi sakit-sakitan, tidak wajib haji. Atau ada orang sehat walafiat tapi tidak punya uang, tidak wajib haji. Jadi 3 ini punya persyaratan. Yang 1 ini tidak ada. Inilah yang salat. Inilah tiangnya agama. Jadi sebenarnya Allah menciptakan kita ini untuk menegakkan ini salat. Sehingga dikatakan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, maka manusia itu menyalahi tujuan penciptaannya. Dan hadirin yang mulia, dan inilah malapetaka akhir zaman umat ini. Betapa banyaknya orang yang mengaku Islam tapi tidak mengerjakan ini salat. Bahkan hadirin yang mulia, kalau kita lihat, saya pernah mendengarkan tokoh nasional yang mengatakan kemungkinan besar umat Islam di Indonesia 75% tidak salat. Tentu data ini tidak main-main karena dia sampaikan kepada salah seorang calon presiden. Dia bilang, Bapak ketika nanti menjadi presiden tolong perhatikan ini. Bahwa umat Islam sekarang ini kemungkinan sudah 75% tidak salat. Bapak bisa lihat dalam kenyataan. Yang dimaksudkan di sini bukan tidak salat sama sekali. Mungkin ada orang salat lohor, asar tidak. Maghrib salat mungkin subuh tidak. Yang 5 kali sehari semalam Pak, enggak ada 25%. Saya masih, kalau itu yang saya pakai, saya masih bisa kita berdebat. Tapi kalau rujukannya sholat berjamaah, mudah sekali itu dilacak itu. Dan bahkan kalau saya sendiri yakin bahwa umat Islam tidak ada 10% yang sholat berjamaah. Berarti ada 90% lebih orang tidak sholat berjamaah, Pak. Dan itu mudah kita lihat, bisa kita lihat di masjid-masjid di mana kita hidup. Di kompleks kah, di kampung kah, ada nggak kira-kira 10% laki-laki yang balik di situ yang datang salat berjamaah? Nggak sampai, Pak, nggak sampai. Padahal kekuatan umat ini ada di salat berjamaah, terutama salat berjamaah subuh. Maka hadirin yang mulia, inilah problema besar umat sekarang ini. Kalau salat ini Pak tidak beres, tidak dilakukan dengan berjamaah, jangan mengharapkan kekuatan Islam akan muncul. Tidak akan muncul. Kekuatan Islam ini Allah letakkan di dalam salat berjamaah ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu kalau dia habis salat, terutama salat subuh itu, pasti dia balik, Pak. Dia balik ke belakang untuk mencari ada enggak sahabat yang tidak datang salat subuh. Ada seorang sahabat di samping Nabi, itu kalau Nabi balik kiri, maka terlihat itu sahabat, dia masih ada. Selalu tempatnya di situ. Suatu ketika Nabi assalamualaikum sebelah kiri, dia tidak temukan itu. Begitu dia tidak lihat sahabat tersebut, maka Nabi ragu, Nabi gelisah. Langsung setelah dia tanya kepada sahabat yang lain, wahai sahabatku, siapa yang tahu kenapa sahabat kita ini tidak datang? Semua sahabat diam. Kami tidak tahu ya Rasul. Begitu penasarannya Nabi katakan, siapa yang tahu rumahnya? Maka salah seorang sahabat angkat tangan, saya yang tahu rumahnya ya Rasul. Maka diantarlah Nabi datang ke rumahnya. Kira-kira letaknya sekitar, sampai dalam bahasa hadisnya itu sekitar 3 sampai 5 mil. Rumahnya dari dari masjid. Dan ketika hampir sampai di rumahnya, keluar istrinya, ya ada ya Rasul. Ada pegerangan apa yang terjadi? Dia bilang, sahabatku ini saya menoleh ke kiri, aku tidak temukan. Saya minta informasi, nggak ada yang tahu. Maka saya harus cari ke sini. Maka istrinya mengatakan, ya Rasulullah, sahabat Anda tadi malam sudah meninggal dunia. Bayangkan bapak-bapak, Nabi kehilangan satu sahabat jamaah, Nabi cari, dan ternyata orang itu meninggal dunia. Begitupun yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar. Kalau ada sahabat satu hilang dari jemaah, dia cari, Pak. Kita ini bukan satu, Pak. Bagaimana bersaf-saf orang kosong ini saf, nggak ada yang cari-cari. Ya Allah. Maka inilah problema umat, Pak, yang paling besar. Karena Nabi katakan, as-salatu imaduddin.
Faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Itu kata Nabi. Salat ini adalah tiangnya agama. Dan siapa yang mengerjakan, mendirikan salat berarti orang itu menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat itulah penghancur agama. Hadirin yang mulia, jadi Islam ini dihancurkan bukan orang non-Islam, Pak, bukan orang di luar Islam. Orang Islam sendiri yang menghancurkan agamanya. Kenapa Nabi katakan bahkan hadama dalam bahasa Arab itu adalah menghancurkan selebur-leburnya itu, Pak. Nah, bagaimana kondisi sekarang ini? Banyaknya orang-orang tidak mengerjakan ini salat. Mereka lah yang menghancurkan agamanya sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Pak yang memprihatinkan kita. Maka untuk menjaga supaya salat ini bisa dilakukan dengan berjamaah, Pak, perlu ada usaha. Inilah usaha yang disebut dengan usaha kenabian. Dan kita sudah praktek Pak di sini. Memang banyak orang bertanya, untuk apa sih sebenarnya kita keluar di masjid? Sebenarnya ayat yang saya bacakan tadi kalau kita cermati, Pak, mungkin bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, seandainya kita merenung, tahu ayat yang dibaca tadi, saya puasa. Hadirin yang mulia, seandainya kita tahu tadi ayat yang dibaca Pak Imam, itu merinding kita, Pak. Beliau katakan ayat itu satu hari kemudian sama ukurannya 50.000 tahun ukuran dunia. Memang ada ayat yang lain mengatakan satu hari kemudian sama dengan 1.000 tahun ukuran dunia. Kalau kita pakai Pak 50.000 tahun, hanya 2-3 detik saja kita punya umur. Apa? Tidak cukup 1 menit umur kita di dunia. Tapi kita pakai yang lain 100.000 tahun. Jadi kalau 1.000 dibagi 24, hasilnya itu adalah 41,6. Artinya 41 tahun dunia 6 bulan itu baru 1 jam hari kemudian. Jadi kalau kita hidup sekitar 60-70 tahun, 1 jam setengah atau 1 jam sampai 1 jam setengah. Apa artinya Pak waktu 1 jam setengah ini? Inilah waktu yang terbatas. Karena kita manusia ini bukan makhluk dunia, Pak. Kita ini adalah makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Di akhirat hanya 2 tempat. Tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disebut dengan surga, tempat yang penuh dengan penderitaan yang kita sebut dengan neraka. Di mana kita berada, di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya 1 kali ini saja. Maka oleh karena itu kehidupan di dunia ini bukan kehidupan biasa, Pak. Bukan kehidupan main-main, tapi kehidupan yang menentukan bahagia seterusnya atau sengsara tidak punya batas waktu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasanya kita orang tanya, ada orang Pak rajin baca Quran, sikir-sikir, kadang-kadang luar biasa. Pernah ada orang sampai bersikir Pak larut malam. Dia tidur sejenak, kemudian pergi lagi bersikir. Ada jemaah waktu itu kalau saya tidak salah dari Yaman, dia dekati itu, dia seorang sufi. Dia bilang, "Tuang, kenapa Tuhan paksa diri luar biasa ini bersikir?" Dia bilang, "Tidakkah Tuhan baca ada 1 ayat dalam Al-Quran, kalau itu Anda amalkan, maka pahalanya itu luar biasa nilainya di sisi Allah." Dia bilang, "Apa itu ayatnya?" Ditunjukkanlah itu ayat. "Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah."
Dia bilang, "Tuang, bacalah surah At-Taubah ayat 19 dan ayat 20." At-Taubah 19-20. Di situ Allah katakan, samakan nilainya orang yang kasih minum orang di Masjidil Haram, orang yang menjaga salatnya di Masjidil Haram, dengan orang yang keluar memperjuangkan agama. Bukan Nabi yang jawab, Allah sendiri yang jawab. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastawuna indallah. Padahal kita tahu bahwa kalau orang salat di Masjidil Haram, satu kali orang salat di Masjidil Haram sama nilainya kalau orang salat di masjid ini 100.000 kali, Pak, baru sama. Satu hari kita beribadah di Masjidil Haram sama nilainya kalau 100.000 hari kita salat di masjid ini, Pak, baru sama. Pernahkah Bapak menghitung-hitung ini? Coba hitung-hitung sederhana. Kalau 100.000, Pak, dibagi 360, karena satu tahun itu 360 hari kalau Kamaria, 365 kalau Samsia, itu hasilnya adalah 277 tahun. Jadi satu hari orang di Masjidil Haram beribadah, sebenarnya ibadahnya itu sudah sama dengan 277 tahun ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa nilai orang salat di Masjidil Haram dengan nilai orang yang keluar memperjuangkan agama lebih tinggi nilainya orang yang keluar memperjuangkan agama. Maka dia sampaikan, "Tuang, berapa lama Tuang akan dapatkan kalau zikir? Dan zikir ini ketika Tuang sudah meninggal dunia, habis lagi pahala, tidak ada lagi tambahan. Tetapi dengan Tuang keluar memperjuangkan agama, mengajak orang untuk taat kepada Allah, selama orang itu mengamalkan agama, maka pahalanya Tuang akan dapatkan seterusnya." Maka hadirin yang mulia, inilah bapak-bapak kenapa kita mesti keluar memperjuangkan agama. Dan memperjuangkan agama itu syaratnya Pak ada. Dalam ayat yang kedua itu dikatakan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang keluar memperjuangkan agama dengan memakai harta dan dirinya. Itu dua. Dengan harta kita, dengan diri kita. Bahkan ada seorang ulama besar berpikir lama bagaimana mengamalkan ini ayat ini. Mempergunakan harta dan diri untuk memperjuangkan agama. Untuk mengeluarkan harta banyak yang boleh, Pak. Tetapi diri dan harta inilah yang berat. Dan inilah kuncinya. Bahwa orang yang keluar memperjuangkan agama, Pak, dengan harta dan dirinya, maka pahalanya lebih hebat dibanding dengan orang salat di Masjidil Haram. Oleh karena itu ada hadis yang menjelaskan, sekalipun hadis ini diperselisih oleh para ulama, bahwa satu hari orang keluar memperjuangkan agama, apakah itu berperang atau dia mendakwahkan agama, maka nilainya perjuangan itu sama dengan 700.000 tahun. Dan kalau 700.000 tahun ini, Pak, dibagi dengan 360, itu hasilnya 1945 tahun. Jadi satu hari orang keluar memperjuangkan agama, maka ibadah yang dia dapatkan hampir 2000 tahun dia beribadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang. Bapak kalau memang ragu-ragu silahkan buka At-Taubah ayat 19 dan ayat 20. Di situ dijelaskan luar biasa bahwa pahala orang yang keluar memperjuangkan agama itu adalah lebih hebat daripada orang beribadah di Masjidil Haram. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah. Jadi dari segi ibadah, pahala luar biasa pahalanya, Pak. Dari segi kebiasaan luar biasa. Kemarin ada jemaah, saya sampaikan. Kira-kira kalau kita berada di masjid, Pak, apa yang tidak ada? Salat berjamaah, terjamin. Salat duha, salat tahajud, baca Quran, zikir pagi petang, silaturahmi. Kemudian keberkahan, kebersamaan, ada semuanya, Pak. Dan yang namanya dakwah ini adalah induk daripada segala amal. Kalau kita mudah mengamalkan agama ini, Pak, maka pegang induknya. Kadang-kadang kita konsentrasi untuk menjaga yang namanya zikir, tapi begitu kita sibuk, lupa lagi. Kadang-kadang kita konsentrasi untuk menjaga yang namanya salat duha, tapi ada kesibukan, kadang-kadang kita tidak lagi, Pak. Tetapi hadirin yang mulia,
ketika kita berada dalam kondisi di masjid ini Pak, maka semua kita bisa dapatkan. Dan latihan 3 hari ini luar biasa Pak. Kadang-kadang saya ditanya di kampus teman-teman, di mana sih hebatnya itu keluar? Karena banyak Pak, bisa dilihat di sekitar kita. Bahkan saya tantang, saya punya dekan, kenapa Bapak tidak melirik ini usaha? Ini hanya butuh waktu 3 hari saja. Bahkan saya tantang, kalau Bapak kasih saya orang yang penuh dengan kemaksiatan, minum khamar, judi, zina, kalau dia betul-betul mau keluar 3 hari memperbaiki dirinya, Bapak akan lihat hari keempat dia sudah salat berjamaah 5 kali sehari semalam. Maka hadirnya mulia, ada sesuatu yang luar biasa. Dia tanya, di mana letaknya ini? Saya bilang, coba cermati hadisnya. Hadisnya itu kita baca, hadis qudsi lagi. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani. Lanjutannya itu hadis dikatakan, apabila hambaku mendekatiku sejengkal, aku sehasta. Kalau dia sehasta mendekatiku, aku sedepa. Dan kalau dia berjalan kepada aku, kata Allah, aku berlari kepadanya. Hadirin yang mulia, yang Allah inginkan hanya niat saja. Begitu dia niat untuk datang kepada Allah, Allah sudah datang kepadanya. Maka hadirin yang mulia, inilah yang mau dibangkitkan Pak. Bagaimana orang ini mau keluar memperjuangkan agama. Dia melangkahkan saja kakinya meninggalkan rumah, rahmat Allah sudah datang kepadanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma memang ini Bapak-bapak, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini memang usaha pengorbanan. Di sini tidak ada dunia, di sini tidak ada uang, di sini tidak ada popularitas, bahkan celaan, makian, hardikan, diusir kita bisa dapatkan. Dan saya katakan ini adalah usaha kenabian. Yang namanya usaha kenabian, tantangan kenabian pun pasti akan datang. Coba lihat para nabi. Tidak ada nabi Pak yang santai-santai. Semua diusir, semua dibilangin gila, semua dibikin susah. Tetapi yakinilah, orang yang bergerak dalam langkah-langkah kenabian akan dikumpulkan bersama para nabi nanti di surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Bapak-bapak kenapa kita mesti keluar di jalan Allah. Dari segi pahala luar biasa, dari segi pembiasaan luar biasa, dari segi keberkahan luar biasa, dari segi melaksanakan menapaktilasi perintah nabi. Nah, untuk ini sebagai penjelasan terakhir supaya Bapak yakin bahwa inilah usaha yang sesungguhnya, boleh kita baca dalam surah Yusuf 108. Di situ dikatakan kul hadhihi sabili. Katakan Muhammad kepada seluruh pengikutmu, kepada semua orang, hadhihi sabili, inilah jalan satu-satunya, jalanku. Apa itu? Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Inilah jalannya Pak. Kita mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Kita tidak pernah mengajak kepada partai. Kami bukan partai Pak. Kami juga bukan kayak mazhab. Tidak sama sekali. Hanya satu yang kita pikirkan. Bagaimana makmur masjid seluruh dunia ini. Apabila makmur masjid dengan jemaah, maka umat ini akan muncul kembali untuk memegang peradaban dunia ini. Hadirin yang mulia, alhamdulillah kami sudah 3 hari Pak di sini menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Kami tidak bisa membalas, terutama kepada seluruh keluarga besar daripada Haji Bata Ilyas ini dan seluruh pengurus masjid yang terlibat dalam kemakmuran masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya, dimudahkan langkah-langkahnya untuk mengamalkan agama, dan kita yakin kalau kita sama-sama memakmurkan masjid, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, sebagai rasa terima kasih kita, saya mengajak kepada seluruh jamaah, semua hadirin, mari kita membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang kita banggakan, orang yang banyak menggunakan hartanya untuk memperjuangkan ini agama, yang membangun ini kampus di Amkot, yang membangun masjid ini, yang sering membantu jemaah-jemaah yang bergerak. Kepada orang tua kita Haji Bata Ilyas, kita kirimkan surah Al-Fatihah
wa ala hazihin niyah wa kullu niyah salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, inilah yang bisa saya sampaikan dan selalu saya tutup bahwa siapa orang yang ingin bahagia di dalam hidup di dunia ini sederhana saja. Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Perintahnya kita kerja, larangannya kita tinggalkan. Baik hubungan kita kepada Allah dan harmoniskan hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah dan kita harmonis kepada sesama manusia, sebenarnya itulah surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.